Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Eh, Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Pertanyaannya intinya gini ya. Kami sebuah perusahaan yang sudah mengikuti berbagai program coach, program mentoring, manajemen dan seterusnya gitu. Tapi kok belakangan ini efeknya tidak begitu signifikan ya, bahkan tidak ada sama sekali efeknya gitu. Kami juga udah melihat beberapa ini semacam mentoring online atau offline gitu dengan coach-coach inovasi seperti Dr. Indrawan Nugroho gitu ya. Tapi kok kayaknya nggak ada efeknya sama sekali gitu. Bahkan tidak ada gitu efeknya sama sekali gitu. Mungkin efeknya sedikit sekali gitu untuk perkembangan perusahaan kami. Kira-kira apa solusinya secara inovasi tingkat tinggi gitu ya? Bismillah, sebenarnya jawabannya gini ya, perlu kita ketahui dulu ya, kondisi sekarang kita ini di Indonesia ini dalam kondisi chaos gitu ya. Jadi sehingga pengetahuan itu ibaratnya tuh sangat memberikan efek sedikit, kecuali dengan efek teknis yang benar-benar mengglobal dan masif gitu ya. Kita kasih contoh ya, misalnya umpamanya gini ya, karena sekarang kita ini berada di zaman yang kan ibaratnya harta dana global itu kan tetap ya jumlahnya di dunia ini. Nah, itu tergantung usaha kita. Dana global ini akan mengalir di usaha-usaha yang haram atau kita usahakan kita tarik dana global tersebut di usaha yang halal gitu atau kita kuasai gitu. Nah, jadi perang itu harus dilakukan gitu, perang bisnis, perang apa ideologi dan juga perang fisik gitu. Jadi gak ada istilah menang tanpa perang gitu ya. Kecuali zamannya Umar bin Khattab itu pun dia melakukan perang secara perang debat dulu gitu pada saat perang Yarmouk ya. Jadi istilah itu harus kita buang dulu. Kita itu harus menang dalam perang ini gitu ya. Nah, terkait dengan coach-coach, mentor-mentor, dan kalangan manajemen atau mentor-mentor manajemen gitu ya. Mereka itu ibaratnya tuh kalau misalnya secara ilmu itu ya, ilmu bukan ilmu terapan gitu, ilmu-ilmu yang bersifat ibaratnya tuh bersifat murni gitu, murni teori gitu ya. Ibarat matematika tuh bukan applied mathematics, tapi pure mathematics atau secara fisika itu bukan fisika terapan tapi fisika teori gitu. Seperti teori Einstein yang seperti black hole nggak ada buktinya sama sekali sampai sekarang tapi tetap dipercaya. Jadinya ini sia-sia gitu, bukan sebuah kenyataan gitu. Nah, begitupun dalam yang terjadi pada coach-coach kita di Indonesia ini gitu ya. Coach-coach mentor-mentor kita itu kebanyakan mereka adopsi itu ilmu-ilmu yang teori dan bukan terapan gitu. Sehingga secara teknisnya itu tidak akan ketemu, tidak akan matching gitu ya secara benang merah gitu ya. Jadi intinya gini ya, solusinya sekarang kita gunakan aja rumus Q vektor Q gitu ya untuk ibaratnya secara teknis dan terapannya gitu. Q-nya ini apa? Q-nya ini kita meningkatkan kualitas secara masif gitu supaya terjadi efek yang signifikan gitu bagi perkembangan perusahaan. Nah, kemudian gunakan juga senjata kuantum komputasi, yang satu lagi kuantum komputasi, karena semua perusahaan besar, entah itu Honda, Yamaha, Toyota, Harley Davidson, IBM, dan semua perusahaan besar Amerika Cina itu menggunakan kuantum komputasi untuk menghancurkan brand kompetitor ini yang perlu garis bawah ya. Jadi kita harus ada visi untuk menghancurkan brand-brand global. Ya, brand lokal juga kita harus hancurkan kira-kira emang secara kompetisi memang tidak bisa dihindari gitu ya. Maksudnya dihancurkan secara sehat gitu ya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri harus menguasai market size gitu. Sementara market size itu kan nilainya itu ibaratnya tuh terus berkembang gitu. Jadi kita harus menguasai perkembangan market size ini gitu. Kalau tidak ya kita yang akan dikuasai gitu dan malah diakuisisi perusahaan lain gitu. Kan itu yang tidak kita harapkan gitu kan. Nah, untuk kedepannya jadi kita perkuat dulu kualitas gitu. Kualitas secara rumusan E vektor E atau A vektor A gitu, dari segi aktualnya kualitasnya ditingkatkan, dari segi brandnya kita tingkatkan, dari segi augmentednya atau pelayanannya kita tingkatkan. Nah, baru di situ kita
nanti akan ketemu sebuah inovasi, tahapan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan mendunia gitu. Ya mungkin bisa kalian dapatkan tahapan-tahapan inovasinya secara terapan dan sudah teruji di pancanomics.com.